Peradaban Islam di bawah naungan Khilafah telah memimpin dunia secara gemilang selama 13 abad. Belum pernah ada peradaban yang menyamainya. Bismillahirrahmanirrahim. Seri Kultum Ramadan 2 Ekonomi Islam dengan tema 2 pertanyaan Allah Subhanahu wa taala tentang harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam. Alhamdulillah, respon positif terhadap kehadiran seri Kultum khusus ekonomi Islam ini selama bulan Ramadan dari netizen dan para penggiat online lainnya cukup beragam. Biasanya selama Ramadan pembahasan kajian selalu seputar ibadah mahdoh. Jarang sekali yang memberikan kultum tentang ekonomi Islam. Edisi kedua Ramadan kali ini mengkaji tentang 2 pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat tentang harta kita. Dalilnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yajulu qad mabni adama yaumal qiyamati min indi rabbih hatta yus'ala an hamsin an umurihi bima afnahu wa sababihi fima ablahu wa malihi min aina kasabahu wa bima anfaqahu wa ma amila fima alimah. Artinya, kedua telapak kaki anak Adam di hari kiamat masih belum beranjak dari sisi Tuhannya sebelum ditanya mengenai 5 perkara. Tentang umurnya, apa yang telah dia lakukan. Tentang masa mudanya, apa yang telah dilakukannya. Tentang hartanya, dari mana dia memperolehnya, dan untuk apa dibelanjakan. Tentang ilmunya, apa yang dia kerjakan dengan ilmunya itu. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Kata kunci dari hadis di atas ada 2. Pertama, hisab harta di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan ada 2 pertanyaan. Kedua, pertanyaan tersebut adalah dari mana harta tersebut diperoleh dan untuk apa dibelanjakan atau diperuntukkan. Dari hadis di atas jelas bidang bisnis adalah bidang yang paling berat pertanggungjawabannya karena terkait langsung dengan harta. Jadi berhati-hatilah wahai para pebisnis atau pengusaha. Mari kita fokus kaji pada 2 kata kunci di atas. Pertama, hakikat harta yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya diberikan hak kuasa, bukan hak milik. Ya. Saya ulangi, harta diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hak kuasa, bukan hak milik. Harta hanya titipan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kelak di akhirat, semua manusia akan ditanya Allah tentang 2 pertanyaan terkait harta. Berbeda dengan pertanyaan terkait umur, masa muda, dan ilmu. Hanya 1 pertanyaan. Ini berarti pertanyaan terkait harta lebih banyak. Konsekuensinya pasti lebih berat. Apakah kita sudah siap menjawab 2 pertanyaan Allah Subhanahu wa taala tersebut? Pertanyaannya bukan sembarang pertanyaan. Pertanyaan yang mengandung resiko surga atau neraka. Jadi terkait harta ini, pengadilan akhirat akan lebih lama prosesnya lagi bagi yang memiliki harta. Mungkin yang hartanya sedikit seperti Khalifah Ali bin Abi Thalib yang kita kenal sebagai kunci ilmu, lebih memilih ilmu dibandingkan harta yang berlimpah. Ya, sebagai kepala negara Khilafah Islam yang saat itu Khalifah Ali,
tentu wilayahnya sudah cukup luas. Ada di benua Afrika, Timur Tengah, Asia Barat, dan Asia Tengah. Tentunya mudah baginya untuk mendapatkan harta. Berbeda dengan penguasa sekarang, malah berlomba-lomba menumpuk harta dengan segala cara. Kita perlu pemimpin yang tidak gila harta, seperti rezim dan oligarki sekarang ini. Disinilah urgensi syariat Islam diperlukan dalam mengatur kepemilikan. Dalam Islam ada 3 kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara. Karena syariat ini berasal dari Sang Khalik, Sang Pencipta manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah aturan ini sesuai dengan fitrah manusia yang memuaskan akal dan menenteramkan jiwa. Bukan sistem buatan manusia seperti sistem ekonomi kapitalisme atau sistem ekonomi sosialisme komunisme yang dalam konsep kepemilikannya tidak sesuai dengan fitrah manusia dan tidak memuaskan akal dan tidak menenteramkan jiwa. Kenapa ini bisa terjadi? Jika dalam kapitalisme didominasi oleh kepemilikan individu yang didominasi oleh pihak pemodal atau oligarki yang kuat, di mana yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi kepemilikan umum dan kepemilikan negara dalam sistem ekonomi kapitalisme bebas dimiliki oleh individu. Sedang pada sistem ekonomi sosialisme atau komunisme didominasi oleh kepemilikan negara diktator absolut, sehingga mematikan semangat individu untuk bekerja. Jadi kepemilikan dalam sistem ekonomi sosialisme atau komunisme ini dimiliki hak sepenuhnya oleh negara. Individu sangat dibatasi kepemilikannya. Jelas dua sistem ekonomi ini tidak sesuai dengan fitrah manusia karena didasarkan oleh akal yang terbatas, sulit terwujud karena ada pihak yang mendominasi pihak yang lainnya. Kedua, pertanyaan dari mana harta tersebut diperoleh dan untuk apa dikerjakan harus di atas kita kaji dalam konteks kepemilikan individu atau milkiyatul fardiyah. Kepemilikan individu dapat didefinisikan sebagai hukum syariat yang berlaku bagi zat atau manfaat tertentu yang memungkinkan bagi yang memperolehnya untuk memanfaatkannya secara langsung atau mengambil kompensasi atau iwat dari barang tersebut. Sebab-sebab kepemilikan individu adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta tersebut yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya yang sesuai dengan syariat. Jadi, tidak menghalalkan segala cara dan upaya untuk mendapatkan harta. Ada sebab-sebab kepemilikan yang harus sesuai syariat. Misalnya, bekerja, ijarah atau sewa, bagi hasil atau mudharabah, samsarah atau maklar, waris, berburu, menghidupkan tanah mati, atau menggali kandungan bumi. Sebab kepemilikan individu mensyaratkan manusia yang hendak memiliki harta tidak menggunakan harta yang dimiliki sebelumnya untuk memperolehnya. Setelah mendapatkan harta digunakan juga harus sesuai dengan syariat, tidak semaunya saja tanpa mengenal hukum. Apakah penggunaannya halal, haram, sunnah, makruh atau mubah. Pemanfaatan harta dibagi dua, yaitu 1. Penggunaan kepemilikan untuk keperluan konsumsi atau infakul mal, dan pengembangan kepemilikan atau tamyiatul mal untuk hal-hal yang produktif yang halal dalam bidang pertanian, perdagangan, industri, kerjasama syirkah, dan perdagangan luar negeri. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa mendapatkan harta dan mempergunakannya sesuai syariat Islam, sementara kita masih terus hidup dengan sistem kapitalisme sekarang ini?
tentu tidak bisa ideal tentunya. Dunia Islam pada masa Rasulullah SAW yang menguasai jalur perdagangan di sekitar Jazirah Hijaz dan sekitarnya, dan meluas menguasai jalur perdagangan 2/3 dunia pada masa kekhalifahan Islam selanjutnya, hampir selama 13 abad lamanya. Tentunya harta yang diperoleh oleh individu, negara khilafah, dan umum berlimpah dan berkah tentunya, karena dikelola secara syariat Islam. Sekarang umat Islam terpuruk, jalur perdagangan dikuasai oleh asing dan asing, sehingga harta yang dimiliki umat Islam sedikit, walaupun negeri-negeri kaum muslimin kaya dengan sumber daya alam. Sumber daya alam umat Islam dirampas oleh individu-individu penguasa dan oligarki kapitalisme, yang sudah saatnya umat Islam menghentikan ini semua. Islam harus bangkit dari tidur panjangnya. Demikian, semoga bermanfaat bagi umat Islam untuk tetap istiqomah dengan menjadikan syariat Islam sebagai solusi dari semua permasalahan umat sekarang ini. Jumpa lagi dalam seri Kultum Ramadan berikutnya. Kabar sirkah, akurat, mencerdaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.